Persia, letak geografis tanah Parsi yang sekarang dinamakan Iran itu terletak sebelah timur Mesopotamia. Daerahnya merupakan suatu dataran tinggi dengan dikelilingi pegunungan-pegunungan Elbrus dan Hindukush di sebelah utara dan timur laut. Sedangkan di barat daya terdapat pegunungan Kurdistan. Asal-usul bangsa etnis Persia adalah keturunan bangsa Arya yang berhijrah dari Asia Tengah ke Iran pada milenium kedua sebelum Masehi. Bangsa Arya ini kemudian terpecah dua menjadi bangsa Persia dan bangsa Media, dan mereka berasimilasi dengan suku setempat seperti Elam. Dari sini lahirlah bahasa Persia dan bahasa Iran lain. Sistem pemerintahan dan pertahanan. Kekaisaran Persia pertama di bawah Cyrus Agung segera menjadi kekaisaran adikuasa pertama di dunia. Kekaisaran tersebut berhasil mendirikan kesatuan pemerintahan yang menguasai 3 situs terpenting peradaban awal umat manusia: Mesopotamia, lembah Nil Mesir, dan lembah Indus India. Kawasan Persia kemudian diperintah oleh beberapa kerajaan yang membentuk kekaisaran-kekaisaran yang kuat. Di antara kekaisaran-kekaisaran ini adalah kekaisaran Persia seperti Akhmenid, Parsia, Sasania, Buwahida, dan Samania. Pemerintah yang memerintah Persia ialah Seleucus, Umayyah, Abbasiyah, Turki Seljuk, Afarisya, dan Qajar. Sistem kepercayaan. Zarathustra atau Zoroaster adalah guru agama bangsa Parsi. Ia mengajarkan tentang adanya dua kekuatan yang saling bertentangan dan berperangan. Dua kekuatan itu adalah Ahura Mazda, perlambangan dari kebaikan dan terang, lawannya adalah Ahriman, perlambangan dari kejahatan dan gelap. Pada akhirnya, perangan itu niscayalah Ahura Mazda yang mendapat kemenangan. Sistem ekonomi. Sebelum tahun 500 sebelum Masehi, Darius telah memperkenalkan beberapa sistem keuangan yang baru yang berbasis pada koin perak dengan bobot sekitar 8 gram dan koin emas dengan bobot sekitar 5,40 gram. Koin emas disebut Darakia Darik dan kemungkinan dinamai Darius. Koin tersebut digunakan untuk perdagangan. Tujuan membuat koin tersebut adalah untuk menyediakan koin dan sistem keuangan sebagai kekaisaran, sehingga sistem keuangan asing tidak diperlukan. Sistem teknologi dan pengetahuan. Kincir angin Persia kuno merupakan salah satu kincir angin tertua yang pernah dibuat oleh manusia. Kincir angin ini dibuat oleh peradaban Persia sekitar 3000 tahun yang lalu. Kincir angin ini digunakan untuk menggiling gandum dan memompa air. Sistem bahasa. Bahasa Persia. Nama lokal Farsi, Taski, atau Dari adalah bahasa dari rumpun bahasa Indo-Eropa. Tuturkan di Iran, Tajikistan, Afghanistan, dan Uzbekistan. Jumlah penutur totalnya sekitar 75 juta orang. Di Iran, penutur asli bahasa ini mencakup sekitar 60% penduduknya. Para pakar bahasa dan sejarawan yakin bahwa berkembang bahasa Persia melewati tahapan sebagai berikut: Persia kuno, Persia tengah, Persia modern. Arsitektur. Gaya arsitektur Seljuk. Pada masa dinasti Seljuk, Iran, pembangun masjid muncul untuk pertama kalinya. Tempat penginapan yang disebutkan atau karavan untuk pelancong dan hewannya memiliki gaya khas yang dihias. Begitu juga dengan puing-puing batu dan benteng yang kuat. Gaya arsitektur dua kanate. Di masa ini inovasi dilakukan dengan membangun kubah yang akhirnya kemungkinan orang Persia untuk membangun struktur yang jauh lebih tinggi. Puncak arsitektur kanate dicapai dengan pembangun kubah Sultaniyeh di Zantan, Iran, tingginya mencapai 50 meter dan diameternya 25 meter. Menjadikan kubah terbesar ketiga dan tertinggi yang pernah didirikan. Gaya arsitektur Safawi. Kebangkitan di Masjid Persia dan bangunan terjadi pada masa dinasti Safawi ketika Shah Abbas pada 1598 memulai rekonstruksi Isfahan dengan lapangan Naski Jahan sebagai pusat dari ibu kota barunya. Mitologi. Takam. Takam adalah nama mitologi Persia. Azerbaijan, ia dikenal sebagai Raja Kambing. Dataran Persia dan Azra, sosok dengan ornamen manik-manik di gelas dan ekor ayam menjuntai. Peri. Dalam mitologi Persia, peri bahasa Persia, pari adalah makhluk yang merupakan keturunan dari malaikat yang jatuh yang telah mengingkari surga sampai melakukan penebusan dosa. Tokoh berpengaruh. Zarathustra, seorang rabi dari Persia. Dia adalah pencetus Zoroastrisme yang dianut oleh bangsa Persia. Dia juga seorang imam pengajar. Omar Khayyam, seorang matematikawan dan astronom yang berhasil mengoreksi kalender Persia dan menemukan metode memecahkan persamaan kubik dengan sebuah lingkaran. Reza Abazi, seorang pembuat miniatur Persia utama dari aliran Isfahan pada masa Safviyah. Ia menjadi master besar terakhir dari miniatur Persia. Sayyid Ayatollah Ruhollah Khomeini,
tokoh revolusi dan merupakan pemimpin ageng Iran pertama. Baha'u'llah, pendiri kepercayaan Baha'. Sumeria, letak geografisnya Mesopotamia Selatan pada saat ini di selatan Irak. Jenis suku bangsa disebut sebagai orang-orang Efrat atau orang yang diduga berevolusinya dari kebudayaan Sumeria dari utara. Bangsa Sumeria merupakan bangsa yang pertama kali mendiami kawasan Mesopotamia, sehingga bangsa Sumeria pantas disebut sebagai penduduk asli Mesopotamia. Bangsa Sumeria datang dari wilayah Asia Kecil. Sistem pemerintahan dan pertahanan. Bangsa Sumeria sekitar 3000 tahun SM membangun 12 kota-kota besar, diantaranya kota Ur, Lagash, Uruk, dan Napur. Pada awalnya, kota-kota tersebut merupakan kota yang berdiri sendiri, sehingga disebut negara. Kemudian terjadi peperangan di antara kota-kota tersebut, dan yang kalah akan menjadi bawahan kota yang menang, yang memunculkan sistem pemerintahan kerajaan. Bangsa Sumeria mencapai masa kejayaan saat dipimpin oleh raja. Namun sekitar tahun 2300 SM, bangsa Sumeria ditaklukkan oleh bangsa Akkadia di bawah pimpinan Raja Sargon. Sistem kepercayaan. Bangsa Sumeria menganut kepercayaan politeisme, yaitu menyembah para dewa-dewi. Bangsa Sumeria memiliki ratusan dewa dan dewi. Bagi bangsa Sumeria, memuji dan menyembah adalah hal penting agar dewa tidak marah dan mengirimkan banjir atau perang kepada mereka. Di antaranya adalah dewa Enlil, yaitu dewa udara sekaligus dewa tertinggi, Ninhursag, yaitu dewi tertinggi, Enki, dewa air dan pelindung ilmu pengetahuan sihir, Hana atau bisa disebut dengan Sin, yaitu putra dewa Enlil sekaligus dewa bulan, Utu, yaitu putra Nana, dewa matahari, Inanna disebut dengan Ishtar, yaitu dewi cinta saat perang. Sistem ekonomi. Awalnya bangsa Sumeria mengolah lahan pertanian yang subur sebagai mata pencahariannya. Lama-kelamaan bangsa Sumeria dapat membangun sistem tenunan, kerajinan kulit besi, pertukangan batu, dan kerajinan tembikar. Sistem teknologi dan pengetahuan. Teknologi pembuatan tembikar secara massal, yaitu mereka mampu membuat peralatan pembuatan tembikar dalam jumlah besar, teknik hidrolik, yaitu sistem kanal irigasi, pembuatan tekstil, yaitu membangun alat tenun untuk membuat kain dan wool kain. Kain tersebut tidak untuk dipakai sendiri namun juga untuk dijual ke daerah seberang menggunakan perahu melalui Teluk Persia. Penulisan. Orang Sumeria sudah mengenal tulisan dan menjadikannya sebagai alat komunikasi tulisan mereka. Matematika. Bangsa Sumeria telah menemukan dan mengembangkan sistem aritmatika dan single desimal. Mereka juga menemukan yang masih kita nikmati, yaitu pembagian waktu, lingkaran yang memiliki 360 derajat, dan juga Pythagoras. Astronomi. Bangsa Sumeria dikenal dan dipercaya sebagai pencipta kalender pertama, dan mereka juga memecahkan beberapa benda langit yang sering kita kenal dengan zodiak. Sistem bahasa. Beberapa peneliti menghasilkan ide mengenai sebuah bahasa Proto-Efrat atau sebuah subrata bahasa. Mereka berpendapat bahwa bahasa Sumeria adalah merupakan bahasa para pemburu dan nelayan. Bagi bangsa Sumeria memiliki bahasa, yaitu bahasa Sumeria. Arsitektur. Di Mesopotamia dan Persia pada tahun 3200 sampai 323 SM, peradaban Sumeria sedang mengembangkan bangunan uniknya sendiri, sejenis piramida bertingkat yang disebut dengan zigurat. Perbedaan antara piramida Firaun Mesir dan zigurat, yaitu zigurat tidak dibangun sebagai makam tetapi sebagai gunung buatan manusia, juga membawa penguasa Sumeria. Zigurat dibangun dari batu bata dari tanah liat, seringkali dilapisi dengan gasir berwarna. Mitologi. Lamashtu merupakan sosok perempuan yang buas, menakutkan, dan jahat. Ia suka menghisap darah, memakan daging, hingga mengunyah tulangnya, mengganggu perempuan hamil, dan merusak sungai dan danau, serta membunuh hewan ternak. Hal itu membuat para ibu hamil dan pasangannya secara rutin memanggil Pazuzu. Pazuzu adalah makhluk yang dapat memberikan perlindungan dari Lamashtu. Air bah badai yang mengerikan menggoncang perahu besar selama 7 hari 7 malam. Kemudian Utu atau Dewa Matahari muncul, dan Ziutsura menciptakan sebuah lubang perahu, mewujudkan diri, mempersembahkan korban lembu dan domba. Setelah terputus dari catatan itu, dilanjutkan, setelah air bah sudah lewat, hewan-hewan turun dari perahu dan Ziutsura mewujudkan dirinya di hadapan An atau Dewa Langit dan Enlil, yaitu dewa kepala para dewa, yang memberinya hidup kekal dan membawa tinggi di ilmu untuk melestarikan hewan dan benih dari manusia. Tokoh berpengaruh. Etana, yaitu penguasa Sumeria pertama, Meski-Agasher yang mendirikan di kota Uruk, Enimerkar, anak dari Meski-Agasher, Laguibanda, Jenderal Enmenkar, Enmerparagesi, raja dari Kish atau penguasa utama di Sumeria, Aga, raja terakhir di Kish, Gilgamesh, Shulgi, prajurit dan diplomat, dan Hammurabi, yaitu penguasa tinggal Sumeria Akkadia. Babilonia diberi nama sama dengan ibu kotanya. Babilonia adalah negara kuno yang terletak di selatan Mesopotamia, Irak, tepatnya di wilayah Sumeria dan Akkadia. Jenis suku bangsa apa aja sih yang ada di Babilonia? Jenis suku bangsanya ada 4. Yang pertama, suku Amorite, suku Amori, Assyria, dan Mesopotamia. Sistem pemerintahan dan pertahanan Babilonia.
Kerajaan Babilonia lama dipimpin oleh seorang raja yang bernama Hammurabi. Adanya hukum yang diberi nama Kodeks Hammurabi, salah satu contoh dari hukum itu yang masih ada ditemukan beberapa abad kemudian di Susa yang dipahat pada sebuah stele dan batu hitam. Undang-undang itu dimaksudkan untuk mencakup sebuah pedoman hukum keadilan ilahi. Sistem kepercayaan Kerajaan Babilonia mempercayai bahwa yang terbesar adalah dewa, sehingga mereka mempercayai dan menganut kepercayaan menyembah dewa. Sistem ekonomi. Secara geografis, Babilonia memiliki sistem pengairan atau irigasi yang bagus, maka sistem pertanian pun banyak dilakukan oleh masyarakat Babilonia. Sistem mata pencaharian sebuah bangsa tergantung dari geografis yang mereka tempati. Secara finansial, Babilonia lama jauh lebih maju daripada Mesir. Emas dan perak telah digunakan untuk pertukaran dan disimpan dalam batang logam. Sistem teknologi Babilonia. Sudah terdapat tanggul, terusan, bendungan. Dan ini semua menjadikan majunya pertanian di negeri ini. Mereka juga sudah mengenal teknik pertanian dan pengairan, bangunan gedung, serta seni lukisan. Sistem bahasa. Bangsa Babilonia menggunakan bahasa Semitik Akkadia sebagai bahasa resmi dan bahasa Sumeria sebagai bahasa keagamaan. Arsitektur. Bangunan zigurat, sebuah menara yang berdampingan dengan kuil. Menara tersebut berbentuk gunung yang tersusun dari teras yang bertingkat dan puncaknya terdapat altar dan menjadi dasar arsitektur rumah-rumah di Babilonia. Mitologi. Yang pertama ada Pazuzu. Pazuzu merupakan dewa iblis bangsa Assyria dan Babilonia pada abad pertama sebelum Masehi. Ia mendatangkan penyakit, wabah, dan malapetaka ke rumah-rumah penduduk. Ia memiliki kaki elang, cakar singa, kepala anjing, ekor kalajengking, dan 4 sayap. Yang kedua ada Lamastu. Lamastu merupakan dewi bangsa Babilonia dan Assyria dengan sosok dan perilaku seperti iblis. Lamastu memiliki arti iblis betina, dan dia memiliki kepala singa, gigi keledai, tubuh berbulu, payudara besar, dan kaki seperti burung. Tokoh yang berpengaruh di Babilonia, yang pertama ada Hammurabi. Hammurabi adalah seorang raja yang paling terkenal pada peradaban Babilonia lama. Yang kedua ada Assurbanipal, yaitu raja peradaban Assyria. Dan yang ketiga ada Xerxes, anak dari Darius. Letak geografis, Akkadia terletak di tepi barat sungai Efrat. Akkadia beribu kota di kota Agade dan merupakan kekaisaran pertama di dunia. Jenis atau asal-usul suku bangsa. Kekaisaran Akkad sering disamakan dengan bangsa Sumeria yang kita kenal sebagai Sumer Akkad, karena semua orang asli Akkad penutur bahasa Semit dan bahasa Sumer di bawah satu kekuasaan. Sistem pemerintahan dan pertahanan. Sejak awal pemerintahannya, Raja Hammurabi telah memperkenalkan sistem hukuman dalam kehidupan masyarakat yang peraturannya didasarkan atas nilai-nilai tradisional. Pemerintahan. Sistem pemerintahan yang digunakan adalah monarki, karena merupakan kekaisaran pertama di dunia, bergerak dari daerah yang terletak di sebelah utara daerah Mesopotamia di bawah pimpinan Sargon. Masa kejayaan pada tahun 24 dan 22 sebelum Masehi. Sistem kepercayaan. Bangsa Akkadia menganut kepercayaan politeisme, sebagaimana bangsa Sumeria pun sebelumnya menerapkan sistem kepercayaan tersebut, sehingga masyarakat di wilayah Mesopotamia tetap mempertahankan kepercayaan terhadap banyak dewa. Sistem ekonomi. Ekonomi dari Kekaisaran Akkad bersumber pada sektor pertanian. Terdapat 2 pusat utama pertanian di Akkadia, yakni daerah selatan yang menggunakan sistem irigasi dan daerah utara, tepatnya di daerah Upper yang menggunakan sistem pertanian hujan musiman. Sistem teknologi dan pengetahuan. Pertama, pada bidang arsitektur. Yang kedua, kemampuan dalam mengelola logam. Ketiga, menggunakan bahasa Semit sebagai bahasa baru di daerah tersebut. Keempat, pertanian dan pengairan. Dan terakhir, penanggalan atau sistem kalender. Sistem bahasa. Bahasa Akkadia adalah sebuah bahasa Semitik atau bagian dari keluarga bahasa Afroasia yang lebih besar yang digunakan di Mesopotamia kuno, khususnya oleh bangsa Asyur dan Babilonia. Nama bahasa ini berasal dari kota Akkad, salah satu pusat kebudayaan Mesopotamia kuno. Bangsa Akkadia termasuk rumpun bangsa Semit yang berasal dari daerah padang pasir, berbicara dengan bahasa Ibrani dan Arab. Arsitektur. Ziggurat, Gunung Suci. Bangsa Akkadia menganut kepercayaan kepada kekuatan matahari, sehingga bangunan peribadatannya memiliki berpuncak-puncak. Mitologi. Epos Gilgamesh. Rangkaian legenda dan puisi Akkadia tentang pahlawan mitos Gilgamesh yang diasumsikan menjadi penguasa pada milenium ketiga sebelum Masehi. Enkidu,
Sebuah figur utama dalam Wicanta Gilgamesh dari Akkadia, Enkidu, manusia setengah binatang yang dibentuk dari tanah liat dan air oleh Ru, dewi penciptaan. Terakhir, tokoh yang berpengaruh. Yang pertama ada Igigi, seorang raja dari Kekaisaran Akkadia, penerus kedua Akkadia. Kedua, Naram-Sin, penerus ketiga dan cucu Raja Sargon. Kekaisaran mencapai kekuatan maksimal menyatakan dirinya dewa Akkadia. Terakhir, Raja Sargon, raja pertama Akkadia yang memimpin bangsa Akkadia. Terima kasih, sampai bertemu kembali.